Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu pada bab 6 tentang inventory ataupun persediaan. Di mana yang mengatur tentang inventory atau persediaan ini yaitu PSAK nomor 14. Nah, jadi menurut PSAK 14 ini persediaan itu definisikan sebagai aktivitas yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan aktivitas utamanya dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, ataupun dalam proses produksi atau dalam perjalanan. Jadi persediaan itu bisa kita akui sebagai yang sudah siap untuk dijual, kemudian yang siap untuk dalam proses produksi, dan yang sedang dalam perjalanan. Di sini pada bab 6 ini terdapat itu klasifikasi persediaan pada perusahaan manufaktur. Yang pertama yaitu persediaan barang pada barang mentah, yaitu persediaan barang. Yang pertama ada persediaan barang mentah. Apa maksudnya persediaan barang mentah itu? Yaitu persediaan barang bahan baku yang akan diproduksi, yang mana nantinya ini membutuhkan karyawan atau tenaga kerja secara fisik dengan menggunakan bahan mentah tersebut. Kemudian bahan mentah tersebut yang akan dijadikan sebagai yang akan diproduksi menjadi barang dagangan nantinya. Kemudian ada yang namanya barang dalam proses. Ketika barang itu tadi bahan mentah kan, namun telah kita produksi, namun pas diproduksi itu pas pada pencatatan pelaporan itu masih batas produksi, belum menjadi barang jual, barang dagangan, maka barang tersebut tidak boleh kita akui sebagai bahan baku dan tidak boleh kita akui sebagai barang dagangan. Maka barang tersebut kita akui sebagai persediaan barang dalam proses, karena itu masih dalam proses untuk menjadi suatu barang dagangan atau produk yang mana akan mengalami proses selanjutnya. Selanjutnya ada penentuan kuantitas atau unit barang dagangan. Yang pertama ada sistem pencatatan. Sistem pencatatan itu secara perpetual dan ada secara periodik. Nah, jadi mengenai pencatatan ini sebagaimana sudah dijelaskan pada materi perusahaan dagang, yaitu ada perpetual dan inventory dan periodik. Dimana kalau perpetual itu dia itu menggunakan kartu persediaan sebagai buku pembantu yang digunakan untuk mencatat setiap mutasi yang berhubungan dengan barang dagangan. Mutasi itu maksudnya baik yang itu bertambah maupun mengurangi suatu barang dagangan tersebut. Kemudian maka dengan ada yang menggunakan kartu persediaan, dengan menggunakan sistem perpetual ini, persediaan barang dagangan itu dapat kita ketahui kapanpun, setiap saat kita melihat catatan pada kartu persediaan. Beda halnya dengan pada sistem periodik. Kalau periodik itu dia melakukan penghitungan fisik. Jadi untuk melihat persediaan barang dagangan itu ketika perusahaan telah melakukan perhitungan fisik. Nah, kalau untuk yang perpetual ini kita bisa melihat persediaan barang dagangan pada setiap dengan melihat kartu persediaannya. Jadi setiap saat kita bisa melihat persediaan barang dagangan tersebut. Kemudian pada sistem perpetual ini yaitu tidak wajib melakukan perhitungan fisik. Kalau sistem periodik itu karena dia tidak menggunakan kartu persediaan, maka dia wajib menggunakan perhitungan fisik. Selanjutnya kalau misalnya pada sistem perpetual itu kan seharusnya melakukan adanya kartu persediaan. Nah, maka mereka memutuskan untuk melakukan perhitungan fisik. Ketika ada perbedaan antara perhitungan fisik dan pada kartu persediaan, maka yang jadi panduan kita yaitu perhitungan fisik tadi. Kenapa? Karena misalnya kalau kita telah melakukan perhitungan fisik, namun kita masih menggunakan panduan kita masih menggunakan kartu persediaan, lalu buat apa kita melakukan perhitungan fisik tersebut? Begitu. Kemudian untuk jurnal penyesuaian, ini kalau untuk di sistem perpetual itu digunakan ketika ada perbedaan antara perhitungan fisik dan ini tadi pada kartu persediaan tadi. Jadi kalau untuk di sistem periodik itu dia itu wajib menggunakan ataupun melakukan jurnal penyesuaian pada saat di mana menghitung perhitungan fisik suatu barang dagangan pada suatu perusahaan. Kemudian ada permasalahan dalam penentuan kuantitas persediaan. Yang pertama itu pengakuan kepemilikan barang dalam pengiriman. Jadi di mana pengiriman itu dua metode, yaitu ada PO base shipping point dan PO by destination point. Nah, kalau PO base shipping point itu kalau untuk PO base shipping point itu di mana persediaan barang dagang itu sudah menjadi hak milik si pembeli ketika itu masih berada di gudangnya si penjual. Maka yang akan membiayai biaya pengiriman itu yaitu si pembeli tadi. Beda dengannya PO by destination point. Kalau PO by destination point ini yang
barang itu akan diakui menjadi hak pemilik dari pembeli ketika barang itu sampai di gudang si pembeli. Maka yang membayar biaya pengirimannya itu si penjual tadi. Nah, jadi begitu. Maka di sini akan ada terjadi pengakuan. Nah, jadi ketika misalnya suatu perusahaan itu melakukan perhitungan fisik, kita lihat barangnya. Kalau dia itu menggunakan PO by shipping point tadi, maka walaupun barang itu belum muncul, belum sampai di perusahaan, di gudang perusahaan si pembeli, maka itu sudah bisa diakui sebagai persediaan barang dagangan, karena itu sudah diakui setelah semenjak di gudangnya si penjual tadi. Beda dengannya kalau yang di shipping point, destination point. Kalau di destination point ini, walaupun dia itu sedang dalam perjalanan, tapi belum kita akui sebagai persediaan barang dagangan sebelum dia itu muncul di sebelum nyampai di gudang si pembeli tadi. Kemudian ada yang istilahnya pada permasalahan ini barang konsinyasi, yaitu barang titipan. Jadi mengenai barang konsinyasi itu yaitu barang yang dititipkan kepada suatu warung misalnya dengan dengan perjanjian antara si penitip dan yang dititipkan. Misalnya dengan menjualkan kue, mereka menitipkan kue ke warung dengan jumlah, nantinya mereka akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan perjanjian mereka. Misalnya si penitip tadi menentukan harganya 4.000. Nah, kemudian yang dititipi tadi menentukan itu 4.500, maka dapatlah dia itu 500 dari keuntungan penitipan tersebut. Namun itu tidak boleh diakui sebagai barang persediaan si ini yang dititipi tadi, karena itu merupakan barang titipan. Jadi dia itu hanya dititipkan, namun bisa mendapatkan suatu keuntungan dari barang yang dititipkan tersebut. Kemudian untuk risikonya misalnya barang itu tadi rusak ataupun barang itu tadi sudah busuk kan, kalau makanan itu bukan risikonya si yang dititipi, namun risikonya si yang penitip tadi. Begitu. Jadi di sini intinya, walaupun suatu perusahaan yang dititipi tadi tidak mengakui itu sebagai persediaan barang dagangan, namun mereka juga bisa mendapatkan keuntungan dari barang yang dititipkan tadi, yaitu dengan cara mereka misalnya melakukan penjualannya. Kalau penjualan di mana barang yang perusahaan yang menitipkan tadi menjualnya 4.000, kita menjualnya yaitu 4.500, dapatlah keuntungan sebesar 500. Nah, ketika barang itu tidak laku ataupun busuk tadi, menanggung risikonya si penitip tadi, karena itu merupakan barang dagangan mereka yang menjadi pemilik mereka, bukan kita yang dititipi. Kemudian ada metode penilaian persediaan. Yang pertama ada metode harga perolehan, di mana penilaian persediaan dengan menggunakan harga perolehan artinya nilai yang tersisa itu, persediaan barang tersisa itu kita kalikan dengan harga perolehan. Berapa sih yang tersisa, barang yang tersisa selama periode tersebut, kemudian kita kalikan berapa dengan harga perolehannya. Maka itulah persediaan barang dagangan akhir, di mana harga perolehan itu merupakan harga ataupun jumlah ataupun uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan sesuatu barang itu, sehingga suatu barang itu siap untuk dijual dan sedang menjadi milik si perusahaan. Jadi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan suatu barang tersebut tadi merupakan harga perolehan, baik itu ongkos perjalanan, ongkos mobil, misalnya ongkos makan, itu termasuk ke harga perolehan. Kemudian ada yang pertama, metode harga perolehan terdiri maka ada beberapa cara untuk menentukan nilai persediaan berdasarkan metode harga perolehan. Pertama, identifikasi khusus. Maksudnya identifikasi khusus itu seperti mobil dan motor itu pasti mempunyai nomor mesin yang berbeda-beda. Jadi itu merupakan kode unik pada mesin. Jadi bisa kita lihat kan ada kode uniknya. Jadi langsung kita kalikan berapa unit kode unik tersebut. Mobil tadi misalnya kode uniknya 4468 misalnya. Jadi 4468 itu kalikan dengan harga perolehan, dikalikan dengan yang tersisa tadi berapa. Kemudian adanya asumsi pada arus harga perolehan ini. Pertama ada asumsi FIFO. Asumsi FIFO itu yaitu asumsi di mana arus harga perolehan itu, di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit urut harga perolehan terakhir. Sedangkan harga pokok penjualannya pada sistem periodik ini akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual, cost of goods available for sale, dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Jika menggunakan sistem perpetual, maka harga pokok penjualan dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual pada harga perolehan per unit harga perolehan awal. Nah, itu untuk mengenai penjelasan yang FIFO ini. Nah, bedanya itu antara sistem FIFO dan LIFO ini tadi, di mana pada saat menentukan nilai persediaan barang dagangan pada akhir periode. Kalau untuk FIFO itu dia itu menggunakan
unit yang dimulai dari yang besar. Kalau untuk yang paling tinggi kan, kalau untuk yang FIFO dia menggunakan unit yang paling kecil tadi digunakannya. Itu perbedaannya pada penentuan persediaan barang dagangan. Maka dari itu, di mana LIFO ini akan nantinya mendapatkan suatu laba yang lebih kecil dibandingkan dengan sistem FIFO. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu LIFO. LIFO itu asumsi harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit. Urut harga perolehan awal, sedangkan harga pokok penjualan pada sistem project akan dihitung dengan menggunakan harga perolehan atas barang yang terjual, cost of goods available for sale dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Jika menggunakan sistem perpetual, maka harga pokok penjualan dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual pada harga perolehan per unit, urut harga perolehan terakhir. Nah, lalu ada sebagaimana telah dijelaskan oleh Bapak Madani Hatta, kenapa asumsi LIFO itu tidak diperkenankan oleh PSAK. SAK IFRS karena nilai persediaan disajikan pada laporan posisi keuangan itu tidak relevan dengan harga yang berlaku di pasar pada tanggal pelaporan, di mana mereka ini pada sistem LIFO ini tidak sesuai dengan harga pasar. Harga pasarnya sudah misalnya $8, maka mereka masih tetap menggunakan yang $5 tadi. Maka dari itu pada sistem LIFO ini akan nantinya mendapatkan laba yang lebih kecil. Nah, laba yang kecil itu akan berdampak pada pajak. Pajak kita akan semakin merendah. Maka dengan semakin rendah pajak ini, padahal keuntungan mereka besar. Seharusnya keuntungan mereka besar, namun pajaknya kecil. Maka asumsi LIFO ini tidak diperolehkan oleh PSAK karena pajak itu kan merupakan perolehan ataupun pendapatan yang paling besar bagi negara. Kemudian ada asumsi yang namanya average rata-rata. Average rata-rata ini bagi juga menjadi dua rata-rata sederhana dan rata-rata terhitung. Di mana asumsi rata-rata itu merupakan asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagang akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan rata-rata per unit. Sedangkan harga pokok penjualan pada sistem project akan dihitung dengan menggunakan harga perolehan atas barang yang terjual dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Jika menggunakan sistem perpetual, maka harga pokok penjualan dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan rata-rata per unit. Untuk menentukan harga rata per unit, maka dapat dihitung pada metode rata-rata sederhana itu harga perolehan rata-rata dibagi dengan banyak harga. Itu untuk menghitung rata-rata sederhana. Namun untuk menghitung rata-rata terhitung, yaitu cost of goods available for sale dibagi dengan unit available for sale, atau harga perolehan atas barang yang terjual dibagi dengan unit available for sale. Itu untuk penjelasan mengenai yang metode rata-rata atau average. Jadi di sini yang perlu kita tekankan, di mana kalau pada sistem LIFO dan FIFO itu kenapa LIFO itu tidak diperkenankan, karena LIFO itu tidak relevan dengan nilai pasar yang ada. Misalnya nilai pasarnya itu seharusnya barang tersebut harganya sudah menjadi $8, namun masih mereka catat sebesar $5. Kemudian pada saat menghitung persediaan barang dagangan akhir, mereka ini dengan mengalihkan harga yang lebih kecil dari harga yang lebih kecil. Sedangkan kalau untuk yang FIFO itu kan mengalihkan dari harga yang besar. Sedangkan mereka ini mengalihkan dengan harga yang terkecil. Maka dari itu mereka ini akan pada sistem LIFO ini akan mendapatkan laba yang kecil. Mendapatkan laba yang kecil akan mendapatkan keuntungan yang kecil, maka pajak yang mereka bayarkan itu akan lebih kecil. Maka dari itu tidak diperkenankan oleh PSAK IFRS untuk sistem LIFO ini. Karena kenapa itu bisa mendapatkan laba yang lebih kecil? Karena di mana untuk menghitung harga pokok penjualan pada bulan Oktober itu ataupun menghitungnya labanya nanti, yaitu di mana cost of goods available for sale itu dikurangi dengan available for sale atau namanya inventory ataupun persediaan barang dagangan akhir. Maka didapat cost of goods sold, harga perolehannya lebih besar dibandingkan dengan harga perolehan pada sistem FIFO. Nah, jadi dengan harga perolehan lebih besar itu labanya akan lebih besar juga. Nah, labanya akan kecil, maka pajaknya akan lebih kecil disetorkan, maka tidak diperkenankan oleh IFRS, PSAK IFRS. Nah, di sini sudah ada juga penjelasannya, yaitu di mana salah satu alasan mengapa perusahaan tidak menggunakan sistem LIFO
yaitu terkait dengan manfaat pajak. Nah, kan sesuai dengan saya jelaskan tadi, di mana di sini kalau pada menggunakan LIPO itu perusahaan akan melaporkan pajak penghasilan yang lebih rendah karena pendapatan kena pajak yang lebih rendah dan karenanya arus kas mereka yang lebih tinggi. Jadi mereka ini melakukan dengan sistem LIPO itu dampaknya akan mendapatkan keuntungan pada perusahaan tersebut, namun tidak misalnya tidak seperti pajak itu akan dikurangi kan, akan berkurang. Mereka itu bermainnya anggaplah ada suatu terjadinya kecurangan, bisa terjadinya kecurangan kalau menggunakan sistem LIPO tersebut. Beda dengan PIPO tersebut. Kalau PIPO itu dia itu relevan, dia kalau misalnya harga pasar itu $8, maka mereka akan mengalihkan dengan harga $8. Tidak seperti dengan yang ini tadi, karena pada sistem PIPO itu dia itu mengalihkan dengan harga yang terakhir, bukan dengan harga yang awal. Kalau LIPO itu menggunakan harga yang awal, makanya dia itu mendapatkan pajak yang lebih besar, lebih kecil, dengan mendapatkan harga perolehan lebih besar. Nah, mungkin hanya batas ini mengenai penjelasan tentang sistem pencatatan persediaan barang dagangan, yaitu tentang LIPO, PIPO, dan harga rata-rata tadi kan. Dimana di sini ditekankan tadi ada persediaan pada manufaktur itu ada 3, persediaan bahan mentah, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Nah, persediaan barang mentah itu yang akan kita proses, kita membeli bahan bakunya dulu. Kemudian persediaan barang dalam proses itu yaitu persediaan yang mana telah diproses namun belum selesai untuk menjadi barang produksi. Kemudian barang yang telah jadi itu barang yang telah siap untuk dijual oleh perusahaan yang akan nanti mendapatkan suatu nilai penjualan, akan mendapatkan suatu kas dari penjualan tersebut, akan mendapatkan keuntungan juga. Nah, begitu. Mungkin atas ini mengenai penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.